Pada tahun 1935, Siam yang saat itu baru saja berganti nama menjadi Thailand, tengah berada dalam masa penuh gejolak. Monarki absolut baru saja runtuh akibat kudeta 1932. Negara itu mencoba berdiri di antara dua kekuatan, yaitu militer dan kaum sipil. Dan di tengah kekacauan itu, seorang anak kecil berusia 9 tahun tiba-tiba diangkat menjadi raja. Namanya Ananda Mahidol, cucu dari Raja Chulalongkorn yang legendaris, dan keponakan dari Raja Prajadipok yang baru saja turun tahta. Ananda adalah Raja Thailand ke-8 dari dinasti Chakri. Tapi ia masih bocah kecil yang bahkan belum tahu apa arti kata takhta. Karena usianya, kekuasaan pun kemudian dipegang oleh Dewan Pemangku Raja. Sementara itu, Ananda dikirim jauh ke Swiss untuk belajar dan dibesarkan dalam lingkungan yang aman, jauh dari politik Bangkok yang berbahaya. Ia tumbuh menjadi remaja pendiam, sopan, dan cerdas. Ia juga gemar membaca dan memiliki cita-cita menjadi pengacara, bukan raja. Namun takdir punya rencana lain. Saat Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, Raja muda itu akhirnya kembali ke tanah airnya setelah lebih dari 10 tahun di pengasingan. Rakyat menyambutnya dengan sukacita, karena Raja muda itu kembali ke negeri yang hampir melupakannya. Tapi di balik senyum dan upacara penyambutan megah, suasana Bangkok penuh ketegangan. Banyak yang bertanya, apakah Raja muda itu akan berpihak pada kaum sipil yang dipimpin Pridi Banomyong, atau kepada militer yang menguasai negara di balik layar? Ananda sendiri mungkin tidak ingin memilih. Ia hanya ingin menjadi raja yang baik. Tapi dunia yang ia masuki bukan dunia anak muda yang damai, melainkan dunia politik yang berlumur intrik dan ambisi. Saat kembali ke Thailand tahun 1945, Raja Ananda Mahidol baru berusia 20 tahun. Seorang pemuda cerdas, tapi belum berpengalaman dalam politik. Ia baru saja dari Swiss, negeri yang damai dan teratur, lalu kembali ke Bangkok, ibu kota yang bergolak, di mana kekuasaan bukan ditentukan oleh hukum, tetapi oleh siapa yang lebih berani menusuk dari belakang. Di masa itu, Thailand terbelah dua. Di satu sisi ada militer, dipimpin oleh Pibun Songkhram, seorang diktator yang pernah membawa Thailand ke sisi Jepang selama Perang Dunia II. Dia adalah orang yang keras, ambisius, dan haus kekuasaan. Di sisi lain ada kaum sipil yang dipimpin oleh Pridi Banomyong, seorang intelektual idealis, sekaligus pendiri konstitusi dan arsitek demokrasi Thailand. Pridi ingin menjadikan raja sebagai simbol moral, bukan penguasa mutlak seperti masa lalu. Ananda Mahidol tak berpihak secara terang-terangan, namun para jurnalis dan pejabat istana menilai raja muda itu tampak lebih akrab dengan kubu Pridi. Sikapnya yang tenang dan cerdas membuat kaum sipil berharap ia akan menjadi pelindung demokrasi. Namun bagi kubu militer, kedekatan itu mencurigakan. Mereka melihat Ananda sebagai ancaman potensial, karena Ananda adalah seorang raja muda yang bisa mengubah keseimbangan kekuasaan. Di balik semua tekanan itu, Ananda hanya ingin menjalani hidup normal. Ia gemar memotret, menyukai anjing peliharaannya, dan sering berjalan di taman istana bersama adiknya, Pangeran Bhumibol. Di balik mahkota, ia tetap seorang anak muda yang lembut, yang mungkin tak sepenuhnya mengerti permainan berbahaya di sekelilingnya. Tak banyak yang tahu bahwa di balik senyum tenangnya, raja muda itu mulai merasa terkepung oleh dunia yang tak bisa ia kendalikan. Dan hanya dalam hitungan bulan, ketegangan politik itu akan berubah menjadi tragedi. Di Bangkok, pada 9 Juni 1946, langit pagi itu cerah, dan istana Borompiman tampak tenang seperti biasanya. Tak ada tanda-tanda bahwa pagi itu akan menjadi salah satu hari paling gelap dalam sejarah Thailand modern. Sekitar pukul 8, pelayan istana berjalan menuju kamar sang raja muda, Ananda Mahidol. Pelayan itu hendak mengantarkan segelas susu, tapi ketika pintu dibuka perlahan, raja ditemukan tergeletak di tempat tidurnya, setengah bersandar di bantal, dengan peluru menembus kepalanya. Di sampingnya tergeletak pistol yang biasa ia bawa untuk latihan menembak. Pelayan itu panik, berteriak memanggil penjaga istana. Adik sang raja muda, Pangeran Bhumibol, yang berada di sayap lain istana,
segera datang berlari. Tapi semuanya sudah terlambat. Tidak ada suara tembakan yang terdengar sebelumnya, karena kamar raja dirancang kedap suara. Tak ada saksi, tak ada jejak jelas siapa yang terakhir kali masuk ke kamar itu. Istana seketika diselimuti kekacauan dan tangis. Para pejabat berlari-lari, telepon berdering tanpa henti, sementara rakyat di luar pagar belum tahu apa yang baru saja terjadi. Seorang raja muda yang baru setahun pulang ke tanah air tewas di kamarnya sendiri, tanpa saksi, tanpa jawaban. Dan sejak pagi itu seluruh Thailand pun mulai bertanya-tanya, apakah itu kecelakaan, penghabisan nyawa sendiri, atau sebuah rencana jahat? Kematian Raja Ananda Mahidol pada pagi 9 Juni 1946 menyebar bagai petir di siang bolong. Bendera kerajaan pun diturunkan setengah tiang. Pemerintah buru-buru mengumumkan bahwa kematian sang raja adalah kecelakaan senjata. Bahwa mungkin ia tak sengaja menarik pelatuk saat membersihkan pistolnya. Namun publik ragu. Bagaimana mungkin seorang raja muda yang baru saja pulang membawa harapan bagi bangsanya mati begitu saja di kamar istana yang dijaga ketat? 3 teori pun segera muncul. Pertama, teori penghabisan nyawa sendiri. Beberapa pejabat menyebut sang raja mungkin stres, tertekan oleh tanggung jawab dan politik istana. Namun mereka yang mengenalnya menolak teori itu. Ananda dikenal tenang, religius, dan tidak menunjukkan tanda depresi. Kedua, teori adanya kecelakaan. Sang raja memang gemar memotret dan juga menyukai senjata api. Bisa jadi ia tengah memeriksa pistolnya dan pelatuk tak sengaja tertekan. Tapi, bagaimana mungkin peluru bisa menembus kepalanya dengan sudut yang begitu presisi? Ketiga, teori tentang adanya rencana jahat. Teori paling berbahaya, namun paling banyak dibicarakan. Ada yang menduga kematiannya adalah bagian dari konspirasi politik, sebuah langkah untuk menjatuhkan pengaruh Pridi Banomyong, Perdana Menteri sekaligus tokoh sipil yang diduga dekat dengan sang raja. Untuk menenangkan publik, Pridi membentuk komisi penyelidikan resmi. Namun hasilnya mengecewakan, karena tidak ada bukti sang raja muda menghabisi diri sendiri, tapi juga tidak ditemukan pelaku. Kematian Raja Ananda tetap menjadi teka-teki, dan keadaan pun mulai berubah. Pada tahun 1947, militer kembali berkuasa. Vibun Songkhram melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan sipil. Dan tiba-tiba, kasus lama itu dibuka kembali. Kali ini kesimpulannya berbeda. 3 pegawai istana dijadikan kambing hitam, yaitu Chit Singhaseni, pelayan pribadi raja Buter Patamasarin, asisten pribadi, dan Chaleo Pathumros, penjaga istana. Mereka dituduh bersekongkol membunuh raja. Namun selama persidangan tak ada bukti kuat. Banyak keterangan yang berubah-ubah. Dan bahkan penyelidik saling bertentangan soal arah tembakan dan waktu kejadian. Ketiga pegawai itu bersumpah mereka tidak bersalah. Namun suara mereka tenggelam oleh politik. Setelah bertahun-tahun diadili dan disiksa karena tekanan publik, ketiganya dihukum mati pada tahun 1955. Bagi banyak orang, eksekusi itu bukan akhir dari kasus ini, melainkan cara untuk menutup kasus selamanya.